Selamat siang semua. Siang, 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 selamat pagi. Pelajaran kita pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan yang mau maju. Siapa? Oke, Desi. Mari. Amin. Terima kasih. Yang pilihan hari ini siapa? 7B. Wina di Vanderland, Aditya Amanah. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, supaya kalian lebih bersemangat, Ibu ajak kalian semua bangkit berdiri. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau bilang malam, tepuk berapa? 3. Nah, tepuknya setengah, karena malam orang sudah tidur semua. Jadi kalau malam cukup. Oke, kita coba pagi, siang, malam. Masih ada bunyi ya. Oke, pagi, siang, pagi, siang, malam. Ini masih kurang konsentrasi. Tapi sudah mulai bagus. 1 kali lagi kita selesai. Oke, pagi, siang, siang. Oke. Mau tanya tadi pagi sebelum kalian datang sekolah, aktivitas kalian di rumah apa saja? Coba satu orang mau menceritakan aktivitasnya sebelum datang sekolah di pagi hari. Ayo ya. Mandi, makan. Apalagi? Yang lain, ada yang bantu juga orang tua sebelum datang ke sekolah? Ada. Siapa? Ada yang bantu masak? Siapa yang bantu masak? Yang bisa masak? Ayo masak apa? Nasi. Ayo bisa cerita prosesnya masak nasi seperti apa? Pertama bersihkan beras, itu Roni baru komposin. Bersihkan beras. Sudah lagi Roni baru dikompos. Oke, itu prosesnya. Jadi tahapan demi Tahapan. Nah, itu yang namanya prosedur. Jadi, kenapa kita harus belajar yang namanya tes prosedur? Kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebenarnya sangat membutuhkan yang namanya prosedur. Ketika kamu mau menyetrika baju, bagaimana cara menyetrika baju yang benar? Supaya baju kamu tetap rapi datang sekolah. Ketika kamu disuruh bantu mamamu melipat pakaian, bagaimana cara melipat pakaian yang benar? Itu kita harus tahu urutannya. Sekarang di masa pandemi, kita diajarkan coba bagaimana cara pakai masker yang benar dan tahu urutannya. Itu yang namanya prosedur. Jadi kita belajar tes prosedur itu bukan cuma kamu dapat di sekolah untuk dapat ilmu doang, tapi itu karena memang dibutuhkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi materi kita yang sebelumnya itu kita kan sudah belajar tes prosedur itu apa itu tes prosedur, apalagi materinya, strukturnya, juga ada kebahasaannya. Karena hari ini kita mau menulis teks, kita mau belajar menulis teks prosedur. Nah, ada yang bisa? Coba, yang angkat tangan. Apa itu? Teks prosedur itu apa? Hanya, coba. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, jadi teks prosedur itu teks yang berisi cara, langkah-langkah. Nah, tujuannya apa? Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Tapi langkah-langkahnya itu harus secara apa? Berurutan. Harus secara urut atau secara
Jadi kalau yang namanya teks prosedur harus secara tertutup. Sekarang coba kalian amati gambar apa? Menurut kalian itu gambar apa? Menjelaskan cara Cuci tangan. Kalau judulnya yang tepat apa kira-kira? Cara mencuci tangan baik dan benar. Baik dan benar. Kalau langkah-langkahnya? Suara angkat tangan, bersuara besar, yang lain tidak mengikuti. Coba, Domi. 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2 sampai 3 tetes secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas dari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga. Sekarang coba kita lihat gambar kedua. Ini adalah jadi di sini sudah ada gambarnya. Kita tinggal mengikuti gambar yang ada di sini, terus kita tuang dalam bentuk tulisan. Nah, tugas kita hari ini sama. Kita akan melihat gambar yang ibu sediakan seperti ini, dan kita akan menulis teks prosedur melalui gambar yang sudah ibu sediakan. Jadi ada 3 gambar yang nanti ibu berikan. Yang pertama ini adalah cara masak mie. Yang berikut nanti kita lihat kelompok ini. Nah, ini apa? Oh, cara melipat baju. Cara melipat baju yang baik dan benar, yang sesuai urutan, yang baju jadinya sama kayak habis laundry itu. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikut ada yang ketiga. Cara untuk membuat buket seperti yang kemarin kalian kasih ke ibu saat hari guru. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompoknya itu sesuai dengan yang sudah ibu tentukan tadi sebelumnya. Ayo, sekarang kita pindah. Oke. Jadi ini LKPD-nya. Untuk penulisannya nanti langsung kerja di lembar kerja yang sudah dibagikan. Setelah itu kita akan pajang hasil karya kalian. Tugas kalian sekarang adalah amati gambar tersebut. Sudah diamati? Sudah lihat gambar apa? Kalian sekarang amati, harus kalian analisa. Kira-kira di situ alat dan silakan dianalisa dari gambar yang sudah disajikan. Kemudian setelah kalian amati perlahan, kalian pasti sudah mulai ada bayangan seperti apa cara melakukannya? Sudah. Oke. Sekarang masing-masing kelompok 1 orang untuk koordinasi, pilih jadi ketua kelompok untuk membantu bersama dengan teman-teman. Coba untuk menulis teks prosedur berdasarkan urutan yang ada pada gambar tersebut. Oke, silakan.
hasil pekerjaan dari teman-teman kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah membimbing kelompok kami. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara melipat pakaian. Judul: cara melipat pakaian dengan baik dan benar. Tujuan: diletakkan baju di atas meja. Yang kedua, lipatlah sisi baju bagian kanan ke tengah. Begitu juga sisi baju bagian kiri. Yang ketiga, lipatlah sisi baju bagian bawah ke bagian kerak hingga membentuk segi empat. Penutup: gampang kan cara melipat baju? Silakan mencoba. Selamat mencoba. Jadi dari langkah-langkah di depan ini teman-teman bisa mencoba atau mempraktekkan di rumah untuk membantu orang tua. Terima kasih sudah mengunjungi kelompok kami. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat seblak. Judul: cara membuat seblak. Tujuan: membantu orang yang akan membuat seblak dengan langkah yang urut. Bahan dan alat: mie, bakso, cabai, daun jeruk, telur, tomat, sawi, bawang putih. Langkah-langkah: siapkan bahan-bahan yang diperlukan, potonglah sayur sawi dan beberapa bahan yang perlu dipotong. Rebuslah mie, sebaiknya rebus jangan terlalu lama. Kemudian angkat. Masukkan bawang yang sudah dipotong, masukkan tomat dan daun jeruk. Kemudian masukkan telur, aduklah telur dan masukkan air secukupnya. Masukkan sayur sawi, aduk dan tunggu beberapa menit sampai layu. Masukkan mie yang sudah direbus, campurkan bumbu-bumbu, aduk hingga merata. Kemudian sajikan dan tambahkan bakso. Penutup: mudah, murah, dan praktis. Selamat mencoba. Terima kasih. Kita sudah belajar untuk menulis prosedur, kita juga sudah memajang hasil karyanya, juga sudah kalian presentasikan kepada teman-teman kalian. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang tahu tidak? Yang paling penting dari menulis teks prosedur itu apa? Yang harus diperhatikan, yang paling utama. Langkah-langkah yang urut. Apalagi, Indah? Strukturnya. Apalagi? Kalimat perintah. Kalimat perintah itu masuk dalam kaidah kebangsaan. Jadi yang harus diperhatikan dan pastinya strukturnya itu, susunannya harus diperhatikan, dan penggunaan kalimatnya, kaidah kebahasaannya, dan kalimat kriteria atau batasannya, larangan atau sarannya, itu semua harus diperhatikan. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu mau menjawab kepada kalian bahwa karena hari ini kita sudah menulis, mempresentasikan, maka pembelajaran berikutnya kita akan memeragakan. Memeragakannya berarti kalau kita sekarang belajar menulis cara membuat buket, maka pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat buket dengan langkah yang ada. Kalau saja tadi kita belajar untuk menulis cara melipat pakaian yang benar seperti apa, pertemuan berikut kita akan mencoba prosedur melipat pakaian dengan benar. Dan itu kita memeragakannya seperti apa untuk pertemuan yang berikut. Oke, dan dari Ibu untuk pertemuan hari ini senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian. Ingat, pertemuan berikut harus lebih semangat dari hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo, satu orang yang pimpin doa. Silakan. Silakan yang pimpin doa. Ayo, silakan. Ibu guru sebelum kita pulang menyampaikan Yang siap. Hormat.